Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul saat ini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan komunikasi dan koordinasi organisasi. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Rizky Ramadan Jefferson, D1D024067 sebagai moderator, Siva Anjari Ayu Lestari D1D024001, Alfi Nur Fauzia D1D024049, Nabila Azara D1D024003, dan Andeska Putra Pratama D1D020068. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran informasi dan pesan yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan, lembaga, atau kelompok lainnya. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, dan dapat berlangsung secara formal maupun informal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Azara. Kepada Nabila dipersilakan. Apa itu koordinasi organisasi? Koordinasi organisasi merupakan proses pengaturan dan penyelarasan berbagai aktivitas, sumber daya, dan individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Secara efisien dan efektif, koordinasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja secara harmonis dan saling mendukung, sehingga menghindari tumpang tindih, kebingungan, atau konflik dalam pelaksanaan tugas. Manfaat komunikasi dalam organisasi ada 4, yaitu 1. Informasi atau pengetahuan. 2. Bekerja sama atau kolaborasi. 3. Mencegah hal-hal negatif. 4. Pengendalian dan pengawasan kerja. Berikut penjelasannya. 1. Informasi atau pengetahuan. Informasi dan pengetahuan ini dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan suatu hal atau kejadian karena komunikasi dalam organisasi dapat memberikan informasi atau pengetahuan formal maupun informal. 2. Bekerja sama atau kolaborasi. Hal ini seringkali terjadi dalam kegiatan bisnis untuk menyukseskan bisnis dan mencapai laba yang maksimal. 3. Mencegah hal-hal yang negatif. Komunikasi dapat mencegah hal-hal buruk yang kemungkinan dapat terjadi akibat disengaja maupun tidak disengaja oleh individu maupun kelompok yang dapat merugikan organisasi. 4. Pengendalian dan pengawasan kerja dilakukan sebagai pengendalian dan pengawasan kerja untuk meyakinkan bahwa pekerja yang dilakukan telah sesuai. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Anjari. Kepada Siva, saya persilakan. Baik, saya Siva. Saya akan menjelaskan apa saja manfaat koordinasi organisasi. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi. Dengan koordinasi yang baik, organisasi dapat mengurangi duplikasi usaha dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, dapat mengurangi konflik. Koordinasi membantu menghindari kebingungan dan konflik yang dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan pengaturan yang jelas. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas. Ketika semua bagian organisasi bekerja sama secara harmonis, produktivitas secara keseluruhan akan meningkat. Yang keempat dan terakhir, dapat mencapai tujuan bersama. Koordinasi memastikan bahwa semua individu dan tim bergerak ke arah tujuan yang sama, sehingga meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan organisasi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dasar komunikasi organisasi. Ada dua bentuk dasar dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Contoh dari komunikasi verbal adalah berbicara, membaca, mendengarkan, menulis, menyanyi, membaca puisi, dan masih banyak lainnya. Adapun 4 dasar jenis keterampilan dasar komunikasi verbal yaitu 45% keterampilan mendengarkan, 30% keterampilan berbicara, 16% keterampilan membaca, dan 9% keterampilan menulis. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang disampaikan dalam bentuk gerakan tubuh atau lebih dikenal sebagai bahasa isyarat. Contoh seperti menggelengkan kepala, tanda tidak setuju, dan menganggukkan kepala bahwa tanda setuju. Baiklah, saya Andeska Putra Pratama, NPMD 1D020068 akan melanjutkan menjelaskan tentang metode-metode komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, metode informatif. Metode informatif merupakan komunikasi dengan memberikan informasi apa adanya, sesungguhnya berdasarkan data, fakta, dan opini yang benar adanya kepada seseorang ataupun sekelompok orang. Yang kedua, kanalisasi. Kanalisasi merupakan komunikasi dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari keadaan yang belum terjadi atau akan terjadi, sehingga bisa mengarahkan cara berpikir orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, persuasif. Persuasif merupakan metode komunikasi dengan mengugah perasaan, bukan pikirannya, sehingga dapat membuat orang lain dikondisikan dalam keadaan mudah disugesti atau dibujuk. Yang keempat, edukatif. Edukatif merupakan metode komunikasi dengan penyampaian isi pesan yang sengaja teratur dan terencana, dengan tujuan mengubah sesuatu kondisi menjadi lebih baik. Yang keenam, kursif. Kursif atau memaksa merupakan komunikasi dengan menyampaikan pesan yang mengandung ancaman, peraturan, perintah, dan proses intimidasi lainnya. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi. Kedua, membangun budaya terbuka atau transparansi. Ketiga, menggunakan teknologi yang tepat. Keempat, menetapkan prosedur dan protokol. Kelima, mendengarkan secara aktif dan juga keterlibatan seperti mengajukan pertanyaan. Keenam, mengatasi perbedaan budaya dengan kesadaran budaya dan juga pelatihan multikultural. Ketujuh, terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam proses komunikasi agar mencapai komunikasi yang efisien dan efektif. Yang pertama ada pengirim pesan atau komunikator, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua ada pesan atau message, yaitu isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Yang ketiga ada saluran atau channel, yaitu media di mana pesan akan disampaikan kepada komunikan. Selanjutnya yang keempat ada penerima pesan atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Selanjutnya yang kelima ada umpan balik atau response, yaitu tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Yang keenam ada proses encoding, yaitu mengungkapkan pesannya ke dalam kode baik secara verbal atau nonverbal. Dan yang terakhir ada proses decoding, yaitu bagaimana menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi hari ini. Kesimpulannya adalah komunikasi dan koordinasi organisasi penting untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi memastikan informasi tersampaikan dengan baik, mendukung kerjasama, dan mencegah konflik. Koordinasi menyelaraskan aktivitas dan sumber daya agar lebih efisiensi.
Komunikasi bisa verbal dan nonverbal, dan harus memiliki unsur seperti pengirim pesan dan umpan balik. Hambatan komunikasi dapat diatasi dengan meningkatkan keterampilan, transparansi, dan teknologi. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, organisasi dapat berjalan lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.